Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan hayya bina syukurullah azza wa jalla alladzi qad adana ni'matan katsiratan wa ni'matan 'azimatan hatta nastami'a fi hadzal makan fa insyaallah mubarakah. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشافينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور إلى يوم القيامة. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu mata kuliah dosen dasar perencanaan pendidikan program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu Dr. Helena Nedes MPD. Tak lupa saya banggakan mahasiswa-mahasiswi program studi manajemen pendidikan Islam yang insya Allah pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baiklah, pada mata kuliah perencanaan pendidikan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar perencanaan pendidikan, yang dimana ada beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama definisi, konsep, dan dasar konseptual perencanaan pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup perencanaan pendidikan. Yang ketiga, tujuan perencanaan pendidikan. Dan yang keempat, peran dan fungsi perencanaan pendidikan. Yang kelima, prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu urgensi atau pentingnya perencanaan pendidikan itu sendiri. Simak bersama-sama. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep dan landasan konseptual perencanaan pendidikan, yang dimana di sini ada pengertian dari perencanaan itu sendiri, pengertian dari pendidikan itu sendiri. Nah, menurut Atoilah Anton tahun 2017, dia memaparkan bahwasanya perencanaan atau planning merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan suatu usaha untuk membuat suatu program yang meliputi segala sesuatu yang dilaksanakan, menetapkan tujuan, kebijakan, pemimpin, prosedur, dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, lanjut ke pembahasan tentang definisi pendidikan atau pengertian pendidikan itu sendiri. Menurut John S. Bruce tahun 1987 dalam suatu wiji bahwa pendidikan sebagai bagian dari proses pengeksplorasi potensi, kompetensi, dan beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, dengan diharapkan melalui pendidikan menjadi bekal dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya perencanaan pendidik itu adalah tahapan penyiapan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan internasional untuk masa yang akan datang. Nah, selain itu juga ada dalam penyusun perencanaan pendidikan itu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu mengidentifikasi masalah, mengestimasi luar lingkup masalah, mengklarifikasi kemungkinan penyelesaian, dan selanjutnya menginvestigasi masalah, yang selanjutnya memprediksi alternatif, yang terakhir yaitu mengevaluasi kemajuan penyelesaian tersebut. Nah, kita lari ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ruang lingkup perencanaan pendidikan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ditinjau dari dimensi spesial. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, perencanaan nasional. Yang kedua, perencanaan regional. Yang ketiga, perencanaan proyek. Tentunya masing-masing memiliki definisi masing-masing. Yang pertama, perencanaan nasional, yaitu perencanaan yang ada pada skala nasional yang dilakukan oleh beberapa institusi pemerintahan supaya tertata rapi negara kita ini, gitu contohnya. Yang selanjutnya itu perencanaan regional. Nah, artinya dalam skala daerah kedaerahan. Nah, perencanaan yang terjadi dalam skala daerah yang dimana dilakukan oleh beberapa orang atau sumber daya manusia untuk mencapai tujuan daerah itu sendiri. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, perencanaan proyek. Nah, perencanaan proyek ini atau yang sering disebut dengan perencanaan tata ruang, yang dimana melibatkan
sumber daya manusia itu sendiri atau pelakunya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada ditinjau dari segi tingkatannya. Di sini ada 3 poin yang dilihat dari segi tingkatannya. Yang pertama, perencanaan makro, yang kedua perencanaan meso, yang ketiga perencanaan mikro, yang dimana masing-masing poin tersebut ada definisi itu tersendiri. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang perencanaan makro, yang dimana arti dari makro itu sendiri perencanaan yang skalanya itu udah tinggi. Nah, yang sama yang terjadi pada perencanaan nasional. Nah, di mana perencanaan makro ini dilakukan oleh beberapa orang yang ada di suatu skala nasional gitu. Yang kedua itu skala atau perencanaan meso. Meso ini artinya tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu sendiri apa? Yang dimana yang konteksnya sama dengan yang tadi, pembahasan yang tadi, yaitu tentang perencanaan di regional. Nah, artinya perencanaan meso itu sendiri terjadi pada daerah-daerah tertentu gitu. Nah, selanjutnya ada perencanaan mikro. Nah, mikro itu sendiri perencanaan yang skalanya paling rendah atau paling tingkatan yang paling rendah gitu. Nah, yang terjadi pada sumber dayanya langsung gitu, pelakunya gitu, atau perubahan-perubahan yang direncanakan oleh seorang sumber daya manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya ada ditinjau dari segi teknisnya. Ada 3 poin juga, yaitu strategis atau renstra, yang kedua koordinatif atau manajerial, yang terakhir yang ketiga operasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan strategik? Nah, strategik di sini dalam artian yang bersifat general dan jangka panjang gitu, artinya lebih profesional gitu. Nah, yang kedua ini ada koordinatif. Apa yang dimaksud dengan koordinatif? Koordinatif ini lebih ke order gitu, lebih tersusun dengan rapi, sistematik gitu tuh. Nah, yang terakhir ada yang ketiga secara operasional. Nah, tentunya dengan jelas di poin yang ke-1 dan yang kedua itu dirangkum dalam bentuk operasional. Artinya apa? Artinya perencanaan ini adalah perencanaan yang paling sempurna, di mana di situ sudah ada program-program yang tinggal dilaksanakan oleh sumber daya manusia gitu. Kemudian kita masuk pada pembahasan pokok yang selanjutnya, yaitu tentang tujuan perencanaan pendidikan itu sendiri. Apa sih tujuan perencanaan pendidikan? Nah, menurut Permana Johar tahun 2019, beliau memaparkan bahwa perencanaan pendidikan dalam sebuah lembaga sangat krusial. Nah, tanda kutip krusial di sini apa sih yang dimaksud dengan krusial? Nah, di sini krusial artinya nah, perencanaan pendidikan itu sangat penting atau krusial. Artinya suatu lembaga atau lembaga pendidikan, nah, kalau tidak adanya perencanaan pendidikan itu akan acak-acakan. Nah, sebagai penentu dari suksesnya suatu pendidikan, institusi pendidikan itu dilihat dari perencanaan pendidikan sebelumnya gitu tuh. Nah, di mana peran para perencana pendidik menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Nah, menurut Sagala tahun 2009 dalam Permana Johar tahun 2009 juga, yang menyatakan bahwa ada beberapa tujuan dari perencanaan pendidikan itu sendiri. Di antaranya adalah standarisasi dari mulai perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan demikian, diharapkan mengacu pada standarisasi yang ada dapat mengoptimalkan semua sumber daya, sarana, prasarana, dan meminimalisir kegagalan pada lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya dalam pencapaian tujuan, khususnya bidang pengawasan dalam proses pelaksanaan pendidikan, seperti menyelaraskan antara pelaksanaan di lapangan dengan perencanaan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini berlaku pada pemimpin dan seluruh pendidikan. Menurut Rusdina tahun 2019 menyatakan, yang pertama, menetapkan standarisasi dalam bidang pengawasan dari mulai perilaku anggota lembaga pendidik,
pendidik, dan referensiasi antara perencanaan dan pelaksanaan program kegiatannya. Nah, yang kedua, alokasi waktu pelaksanaan. Yang ketiga, struktur organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program perencanaan pendidikan tersebut. Nah, yang keempat, melaksanakan proses program kegiatan secara efektif dan efisien. Dan yang kelima, yaitu meminimalisir semua kegiatan yang tidak produktif. Artinya, dengan adanya perencanaan pendidikan, kita dapat tahu apa saja yang kurang atau apa saja hambatan-hambatan yang terdapat pada organisasi tersebut. Nah, yang keenam, ada deskripsi pekerjaan di setiap bidang. Nah, kita dapat memahami apa saja yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Yang ketujuh adalah analisis SWOT atau yang disebut dengan SWOT, yang bertujuan untuk mengetahui peluang, hambatan, kekuatan, dan kelemahan apa saja yang ada di dalam suatu instansi pendidikan atau suatu lembaga sekolah gitu. Yang terakhir, yang kedelapan adalah pembinaan dan capaian strategis tujuan pendidikan sesuai dengan perencanaan awal. Nah, kita masuk kepada pokok pembahasan selanjutnya, itu tentang fungsi dan perannya. Saya berikan 7 poin untuk teman-teman simak fungsi dan peran perencanaan pendidikan itu sendiri. Yang pertama, ada sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pendidik. Selanjutnya, ada sebagai arah kegiatan dan target di masa depan yang akan datang. Nah, yang ketiga itu sebagai landasan untuk mengembangkan kurikulum yang ada pada suatu instansi pendidikan. Nah, yang keempat, ada sebagai pedoman kerja bagi guru dan murid. Dan yang kelima, ada sebagai alat ukur untuk efektivitas pekerjaan. Nah, yang keenam, ada sebagai bahan atau penyusunan data. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada sebagai untuk menghemat biaya. Nah, kita masuk kepada pembahasan pokok selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip perencanaan pendidikan, yang dimana saya kasih 7 poin prinsip-prinsip tentang perencanaan pendidikan itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu ada prinsip interdisipliner. Nah, prinsip interdisipliner merupakan prinsip perencanaan pendidikan yang mempertimbangkan berbagai ragam kehidupan dan beragam bidang ilmu. Jadi intinya prinsip interdisipliner itu pendekatan dari berbagai bidang keilmuan gitu. Nah, yang kedua ada prinsip fleksibel. Nah, merupakan prinsip lentur. Nah, yang dianggap pada perubahan kehidupan di masyarakat ini penting prinsip-prinsip fleksibel ini karena dapat menentukan atau mengikuti perkembangan yang ada pada masyarakat tersebut gitu. Nah, yang ketiga ada prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas dan efisiensi. Nah, apa yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi? Ini ya adalah prinsip yang memperhitungkan sumber daya yang dibutuhkan dalam perencanaan pendidikan dengan teliti dan penuh dengan perhitungan dan matang. Nah, hal ini agar perencanaan pendidikan berjalan dengan lancar gitu. Dan yang keempat ada prinsip perkembangan perubahan, yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya pada seluruh sumber daya manusia yang ada di sekolah maupun instansi pendidikan yang lainnya gitu. Nah, yang kelima ada prinsip objektivitas rasional dan sistematik. Nah, tentunya dalam mengerjakan perencanaan pendidikan tentunya harus yang namanya berurutan atau sistematik dalam mengerjakan suatu program kerja gitu. Nah, yang keenam itu ada prinsip kooperatif dan komprehensif. Nah, yaitu perencanaan pendidikan diharapkan dapat mendorong dan mengembangkan mental dan semangat personil atau sumber daya manusia dengan dapat yang nantinya dapat bekerja serta menjadi tim yang sangat profesional. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh ada prinsip pengembangan sumber daya manusia atau prinsip SDM. Artinya perencanaan pendidikan harus dijadikan acuan pengembangan SDM di sekolah maupun di instansi lainnya. Oleh karena itu, perencanaan harus disusun sebaik-baiknya mungkin karena dapat mengembangkan aspek intelektual atau pengusahaan iptek di pemikiran-pemikiran SDM gitu. Baiklah, kita masuk
kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang urgensi perencanaan pendidikan itu sendiri. Kita perlu ketahui itu terlebih dahulu tentang makna urgensi, yaitu urgensi menurut istilah mungkin sudah banyak kita dengar di berbagai materi-materi populer sebelumnya, yaitu diambil dari bahasa Inggris, yaitu urgent, yang berarti kepentingan yang mendesak atau suatu hal yang harus dilakukan gitu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, urgensi merupakan suatu hal yang mendesak. Singkatnya saja, urgensi itu adalah hal yang paling terpenting. Nah, setelah kita memahami makna urgensi itu sendiri, kita akan membahas tentang urgensi apa saja sih yang ada pada perencanaan pendidikan kali ini. Saya berikan 5 poin terpenting dalam urgensi perencanaan pendidikan kali ini. Nah, selain itu, perencanaan pendidikan juga mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam institusi pendidikan. Karena tanpa adanya perencanaan pendidikan, jalannya roda organisasi itu tidak akan jelas arah dan tujuannya gitu. Oleh sebab itu saya kasih 5 urgensi tentang perencanaan pendidikan. Poin pertama ada pencapaian target. Dengan adanya perencanaan pendidikan diharapkan adanya suatu pedoman kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pencapaian target. Nah, yang kedua ada antisipasi. Dengan adanya perencanaan pendidikan, kita dapat mengantisipasi hambatan apa saja yang ada dalam suatu organisasi itu sendiri. Nah, yang ketiga ada kesempatan alternatif. Dengan adanya perencanaan pendidikan, kita dapat melihat peluang apa saja yang ada dalam suatu organisasi ke depannya gitu. Nah, yang keempat ada skala prioritas. Dengan adanya perencanaan pendidikan, kita dapat menjadikan skala prioritas atau bagian-bagian terpenting apa saja yang terdapat dalam organisasi tersebut. Nantinya akan berkembang suatu organisasi dengan adanya perencanaan pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, ada metode dan cara. Adanya perencanaan pendidikan, maka akan adanya suatu metode atau cara mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan dan pengendalian. Nah, tadi itu pembahasan tentang materi konsep dasar perencanaan pendidikan. Nah, untuk sumber atau referensi yang saya gunakan adalah dari buku Perencanaan Pendidikan oleh Mahya Lestari, yang dimana penerbitnya adalah PT Sada Kurnia Pustaka tahun 2022, Carenang, Serang, Banten. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.